Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channelnya Sigit Permana. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Dan yang terakhir, jangan lupa sarapan karena sarapan adalah fondasi. Yeay, biar kuat kalian semua, oke? Mantap. Oh iya, sebelumnya aku mau minta maaf nih karena beberapa pekan kemarin nggak sempet bikin video atau upload video yang baru. Ya, aktivitasnya luar biasa sekali, terlalang ke sana, terlalang ke sini. Jadi ya gitulah kira-kira. Jadi mohon maaf banget baru sekarang bikin video baru lagi. Dan tentunya sambil ngumpulin data ceritanya. Wah, gaya sekali. Data apa ya kira-kira? Oh iya, bagi kalian yang baru gabung di channelnya Sigit Permana, jangan lupa subrek ya. Dan kalian semua yang nonton video ini, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini membuka kembali kewaspadaan kalian semua terhadap informasi-informasi yang dirasa ragu atau informasi yang palsu atau hoax. Jadi kalian bisa memilah atau memilih mana yang asli atau palsu. Informasi-informasi tersebut saya kumpulin data-datanya dari teman-teman saya sendiri, teman-teman aku, teman-teman Sigit Permana. Tapi nggak akan disebutin siapa-siapanya. Oke? Pokoknya jangan di skip, tonton terus sampai tamat biar nggak salah paham. Oke. Di video kali ini aku bakalan bercerita kembali apa yang teman-teman aku ceritakan. Lihat nggak sih? Jadi teman-temanku cerita sama aku. Nah, sama aku kumpulin data-data tersebut dan sekarang aku mau sampaikan pada kalian semua. Masih liur. Jangan makan kolecer. Kalau makan kolecer pasti liur, butel-butel. Oke, pokoknya tonton sampai tamat aja. Cerita yang pertama. Kalau yang cerita pertama itu lagi viral di medsos yang rekening tabungan beliau, pasangan suami istri tersebut, hilang 1,1 miliar. Dan ini saya kutip dari kompas.com. Di sini pasangan suami istri tersebut berasal dari Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kehilangan sebesar 1,1 miliar di rekening tabungannya tersebut setelah usai mengklik sebuah link yang dikirim oleh penipu lewat pesan dari WhatsApp atau WA. Dan ini juga kemarin beberapa hari yang lalu pernah terjadi sama diriku ini. Jadi pas waktu itu tiba-tiba ada yang masuk pesan, gambarnya dari BRI. Boleh ya nyebutin perusahaan. Gambar tersebut dari Bank BRI. Kemudian dia mengirimkan informasi berupa gambar. Ada perubahan antara perubahan administrasi untuk tabungan. Dan untungnya saya nggak langsung percaya dong, tanya-tanya informasi ke sana ke sini, dan akhirnya didapat bahwa informasi itu nggak benar. Tapi kemudian aku pancing tuh. Ketika dipancing, saya mau ke admin yang lama. Saya jawab di situ. Penipu itu dia ngirim atau ngebalas kembali, silakan Kak, kalau mau kembali ke admin yang lama, tinggal klik link yang saya berikan. Dan di situ ada formulir online. Nah, kalau saya klik, itu kan sudah masuk jebakannya penipu tuh. Akhirnya saya langsung hapus link yang dia kirim. Takutnya bukan sama saya dikliknya. Karena anak-anak kalau dia mau makan gak mau lepas dari handphone. Bener gak sih? Sama kejadian sama anakku. Itu si bocil. Jadi si bocil kalau makan dia pengen sambil nonton di handphone. nonton YouTube channelnya Sigit Permana. Lebay.
Pokoknya dia selalu kalau mau makan pengen disuapin asal dia sambil pegang handphone. Nah, takutnya link yang penipu tersebut kirim tiba-tiba sama anakku diklik. Mampus lah, karena ada ini dari temenku, dia bercerita. Dia ceritanya persis yang seperti saya takutkan tadi. Dia nggak merasa kalau dia ngeklik tautan tersebut atau link tersebut untuk formulir online. Wow. Dia tiba-tiba pas cek saldo hilang sebesar 3 juta rupiah. Oh no. Bagaimana kronologisnya? Temanku cerita, tiba-tiba kok hilang. Apa yang salah? Ada apa nih? Sekelas Bank BRI, perusahaan terbesar, kok tiba-tiba rekening saldonya nggak ada? Taunya, ketika anaknya tersebut lagi main handphone, dia lagi makan, ada pesan yang masuk melalui WA dan penyiar tersebut ngirim link. Anaknya dia klik. Wah, sangat disayangkan sekali. Karena sekali klik link tersebut, meskipun kita nggak isi formulir online, data yang ada di handphone itu sudah direkam. Penipu sudah tahu, penjahat sudah tahu. Seperti inilah kejahatan digital bank zaman sekarang. Luar biasa canggih mereka. Makanya kalian harus tetap hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ini memang ceritanya udah sering kita dengar. Seperti ada telepon dengan bapak siapa saya bicara, di situ penipunya mancing-mancing dong. Bapak dapat hadiah lah, bapak dapat undian lah dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu kita sudah sering ya. Dan yang baru ada telepon seperti itu, harap hati-hati. Karena perusahaan manapun dia pasti resmi pakai surat dan diantar ke rumah. Ataupun kalaupun dia melalui pesan atau chat atau email, itu akunnya resmi. Biasanya kalau akun resmi itu ada centang hijau, atau kalian bisa cek kembali benar atau enggak. Mau masuk ke email, mau masuk ke WA, mau masuk ke manapun, kalian bisa cek kembali. Jangan langsung percaya. Intinya kalau disuruh datang ke kantor, bener itu ke kantor, jangan ke ATM. Atau jangan masuk ke merchant dan kita disuruh untuk transaksi. Wah, itu udah jelas-jelas penipu. Nah, biasanya ada satu ciri khas dari penipu itu logat itu apa ya? Suara yang khas dari penipu. Seperti yang kita ketahui, ada suara khas dari dari Sumatera. Kita atau aku udah tahu, wah ini pasti nipu nih, karena teman-temanku yang di Sumatera dikit, bisa berapa orang lah gitu. Sekalinya dapat telepon seperti itu, artinya udah mulai curiga, ini siapa? Nah, hebatnya lagi zaman sekarang, logat atau khas dari suara tersebut itu dari berbagai daerah. Ada yang Sunda, ada yang dari logat atau gaya bahasa dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, nasional. Pokoknya mereka sekarang bagaimana caranya bisa lebih akrab kembali, agar yang ditelepon dia makin yakin. Ini ada ceritanya nih. Cerita berikutnya. Wah, jangan tegang dong. Nah, cerita berikutnya begini. Ini sama teman-temanku cerita lagi. Dia dapat telepon. Dia Sunda. Dia dapat telepon, halo, dengan siapa? Sunda bukan gitu, masa boleh bahasa Sunda ya? Piraku terkenal ke abdi. Nuju di mana? Iya. Yang ditelepon dia penasaran karena nomornya nggak tahu dia. Akhirnya dia sarang saha.
Kela abi nyari orang saha. Wah maknya, kata penipu. Masa nggak tahu, maknya nggak kenal. Biar aku sih terkenal ke abi. Abi teh kan anu sok sering kabumi. Abi teh anu sok ameng pirak beulap deui. Dia memancing-mancing bagaimana caranya agar yang ditelepon dia mengeluarkan satu nama, dan akhirnya penipu tersebut ngejar nama tersebut. Contoh, halo, komando wae Kang. Nah, yang ditelepon kaget, kek, iya saha? Piraku terkenal. Singaan, sareng saha ieu? Nomor tegentos deui, kek. Asa kenal suanten nama. Nya cenah. Tadi terkenal, tapi suara kenal. Cing saha? Kan abi nu sok sering ka bumi. Nah, yang ditelepon lagi. Oh iya, contoh saya sebutin nama. Misalkan Ujang gitu. Oh Ujang, kemana wae? Nah, penipu dia udah tahu namanya Ujang. Jang, sehat? Kita lihat apal. Nah, gaya bahasa seperti itu atau logat-logat seperti itu yang membuat yang ditelepon itu semakin yakin bahwa dialah kawannya. Nah, ketika ditelepon seperti itu, hati-hati karena dia berupaya masuk ke ranah, masuk ke dalamnya, dan nantinya pinjam duit 100 minimal seperti itu, atau minta pulsa. Yang artinya dia nggak kenal siapa, padahal dia nggak tahu siapa orangnya, tapi karena dia anggapan yang diteleponnya, oh ini kawanku, ini teman saya, akhirnya dia kirim pulsa lah. Yang seperti itu. Terus yang berikutnya ada lagi, ini modusnya, mohon maaf, pinjaman online. Waktu itu temanku dapat SMS pesan langsung. Ketika kita baca SMS tersebut, artinya pesannya langsung hilang. Itu yang dinamakan pesan langsung. Yang aku tahu seperti itu. Dia tiba-tiba dapat pesan tersebut dan dia penasaran, kok dicek lagi pesannya hilang. Beberapa menit kemudian ada yang nelpon. Nah, dia bilang, Pak, bagaimana? Udah dibaca, Bapak selamat, dapat hadiah. Nggak gede sih, karena kalau gede-gede kan pasti curiga ya. Seperti misalkan hadiahnya 10 juta kek, 20 juta kek, tanpa tahu sumbernya, tiba-tiba dapat 10 juta. Wah, itu udah pasti diabaikan. Ini simpel kok hadiahnya, 3 juta. Wah, dapat 3 juta. Dari mana? Penasaran. Tadi belum sempat kebaca, tapi keburu keluar pesannya. Dibaca lagi, dicari lagi, pesannya nggak ada. Beberapa menit kemudian nelpon. Kita cocokkan data. Itu pesannya sudah hilang lagi. Nah, makanya sekarang saya mau cocokkan kembali. Benar apa benar dengan Bapak yang dapat hadiah? Oke. Kata yang ditelepon, kata temanku bilangnya gini. Jangan-jangan ini penipu. Karena udah sering seperti ini. Dengan logatnya beda lagi, ganti lagi logatnya dia. Kalau saya nipu, katanya, kalau saya nipu, saya pasti akan mengarahkan Bapak ke ATM atau ke tempat pembayaran komersial, agen manapun, yang penting bisa melakukan transfer. Nyatanya saya enggak, kata yang nelpon. Lalu saya harus bagaimana, kata temanku bilang. Nah, si penipu bilangnya cukup cocokkan informasi data saja. Informasi apa? KTP, nomor NIK, tanggal lahir, ibu kandung, segalanya dikasih informasi kepada yang nelpon tersebut atau penipu tersebut. Singkat cerita, dia bilang selesai. Ini datanya. Oke, kita cek dulu, kata penipu. Tiba-tiba dapat kode OTP. Nah, waktu itu, di waktu yang bersamaan, penipu nelpon lagi ketika OTP-nya sudah masuk. Kalian tahu kan yang namanya OTP?
Mohon maaf saya jelasin dulu bagi yang belum tahu yang namanya OTP. OTP singkatannya one time password atau pesan mohon maaf. Password satu kali pakai dan itu di waktu 3 menit atau 5 menit. Kalau nggak dipakai hangus. Kita bisa minta OTP kembali dan itu gratis tanpa biaya apapun. Nah, di waktu yang bersamaan OTP tersebut atau kuncinya tersebut ada masuk ke SMS-nya dan penipu nelpon kembali. Pak, tolong itu kodenya berapa? Biar di sini bisa kebuka kuncinya. Biar di sini cocok datanya. Coba sebutkan. Dengan rayuan-rayuan dari penipu, akhirnya tanpa dia baca kembali bahwa di bawah OTP tersebut ada yang namanya rahasia. Bahkan ke pekerja perusahaan manapun jangan diberikan. Dan akhirnya dia berikan dengan rayuan dari si penipu tersebut. Contoh 2424 misalkan. 5 menit kemudian setelah selesai dia memberikan OTP dan nanti ditunggu konfirmasinya, bakal ada informasi bahwa Bapak telah disetujui atau betul Bapak, silakan hadiahnya bla 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 bla, gitulah seperti itu. Nah, 5 menit kemudian bener tuh ada lagi SMS, tapi isinya selamat, pinjaman Anda telah kami setujui. Wow, luar biasa kan? Artinya uangnya masuk ke rekening penipu, nama kita masuk daftar pinjaman online. Jadi hati-hati, oke teman-teman, jangan tegang. Pokoknya seperti itu ya. Ada lagi cerita. Kemarin ada temanku bilang lagi, dia telepon. Saya dapat telepon, katanya di bulan ini saya belum setor. Wah, saya kaget dong. Aku kaget nih. Belum setor, kata dia belum setor pinjamannya dia. Padahal jatuh tempo sudah lewat dan dia sudah bayar. Tiba-tiba dia ditelepon mengaku dari pihak bank. Kemudian dia tanya ke aku, bener nggak ada nomor HP ini pegawai bank? Dicek, tidak ada. Oh no. Kemudian untuk wilayah tersebut biasanya aku ke sana, ke wilayah itu tidak ada siapapun di sana. Dan di hari itu saya nggak nelpon siapapun. Artinya dia harus hati-hati yang nelpon siapa. Usut punya usut, ternyata yang nelpon itu yang ngaku pekerja, dia ngasih nomor rekening dong, rekening tabungannya. Pas dia mau transaksi, bukan nama dia, tapi malah nama orang lain. Dia kaget loh, kok bukan namaku. Ya untung dengan sigapnya dia langsung sadar. Sama agen dibilangin, weh bukan rekeningmu ini, kamu ketipu tuh. Nah, akhirnya selesai lah. Alhamdulillah, beruntung dia. Kemudian ada lagi cerita dari temanku juga kemarin, dia bilang ada yang namanya dari analis kredit bank. Dia menginformasikan bahwa yang ditelepon bahwa temanku itu, dia bilang harus A, B, C, D dan yang terakhir OTP. Untungnya temanku itu sempat baca yang bawahnya tadi. Dia baca, ini kepada pekerja bank pun nggak boleh dikasih. Dia bilang, ini bener nggak dari analis? Ini bener nggak orangnya gini, bahwa kalau dari perusahaan akan ada seperti itu pertanyaan ABCD segala macam. Saya bilang kalau dia nanya OTP jangan dikasih.
siapapun itu, OTP itu ibarat kunci. Maling mau masuk ke rumah, kuncinya hilang, dia nggak bisa ngegedor atau ngedobrak kuncinya, ngedobrak pintunya. Tetangga banyak di situ. Yang ada boleh teriakin maling, maling, maling. Nah, kalau OTP dia kunci nih. Ibaratnya gini. Minjem kuncinya dong. Dikasih nih kunci. Wah, udah tuh. Enjoy masuk ke rumah. Habis lah, karena silakan. Kamu mau maling ya? Nih kuncinya, silakan. Jadi seperti itu teman-teman. OTP itu rahasia sekali. Pokoknya jangan diberikan kepada siapapun. Ingat itu. Karena OTP satu kali pakai. Oke. Cerita berikutnya lagi dari dia beli barang. Temanku juga, dia beli barang di online. Ya, perusahaan ABC lah gitu ya. Setahu aku, yang namanya penipu itu, yang namanya penjahat, dia punya analisa mengenai jam berapa traffic lagi rame di dunia online, di belanja online itu. Katakanlah di antara jam 5 sampai jam 6 sore, itu trafficnya paling gede sekali, angkanya paling tinggi kalau yang belanja online di jam-jam segitu. Nah, yang namanya penjahat, dia nyebarinnya banyak tuh ke siapapun, diacak random. Jadi dia nggak bisa ke nomor ini mau nelpon, enggak. Aku mau nelpon ke dia, aku mau nelpon ke siapa, kagak. Tapi dia punya alat, dia nelpon ke banyak orang langsung, ke banyak nomor langsung, bisa ribuan, bisa jutaan nomor, dia sekali pencet langsung nyambung semua. Nah, di jam tersebut temanku dia pesen barang jumlahnya 2 juta. Dia di aplikasi isi data segalanya sampai transaksinya sukses. Artinya transaksinya dia sudah disetujui dong untuk bayar nanti selama 6 bulan ke depan lah, dengan 2 juta barang tersebut. Barang harga 2 juta tersebut pembayarannya dibagi 6 bulan. Udah berhasil tuh, selesai. Nah, 10 menit kemudian, seperti yang tadi aku bilang, bahwa penjahat itu dia nggak datang kapan, dia nggak datang tiba-tiba seperti apa, tapi dia punya analisa tersendiri bahwa di jam tersebut dia bisa nelpon, dia bisa langsung nyambung karena analisa traffic tersebut lagi banyak, lagi rame-ramenya. Nah, temanku ini selesai untuk transaksi yang tadi barang untuk bayar nanti, tiba-tiba 10 menitnya ada telepon masuk. Halo, saya dari seperti itulah. Nyambung. Akhirnya dia bilang mau konfirmasi, dan temanku itu baru pertama kalinya dia coba aplikasi tersebut. Artinya dia masih belum paham bener lah. Benerkah ada konfirmasi akan nelpon atau cukup di aplikasi saja, dia nggak tahu sama sekali. Dia penasaran, kayaknya ini bener deh dari perusahaan yang tadi itu yang diisi di aplikasi. Karena dia setelah selesai ada telepon beberapa menit kemudian. Akhirnya data-datanya dia kasih itu, dari KTP, dari belanjanya apa dia kasih. Padahal penipu atau penjahat itu seneng dia. Udah masuk jebakan Batman nih, masuk. Dan yang terakhir lagi OTP. Penjahat nunggu OTP di akhir. Singkat cerita, ditelepon kembali, ada kodenya nggak di situ? Oh iya ada pak, kata teman. Coba sebutkan kodenya. Lagi-lagi temanku itu dia ya saking rusuh, panik atau sebagainya, dia sampai nyebutin juga OTP-nya, disebutin lah. 1, 2, 3, 4 misal OTP-nya. Dan akhirnya dapat pesan masuk kalau pinjamannya disetujui. Artinya dia punya 2 pinjaman. Yang pertama, dia pinjam dari barang
yang dibayar untuk 6 bulan ke depan. Yang kedua, ini kalau bahasa Sundanya temais temelem, uangnya milik dia, tapi nama dia yang jadi ditagihnya. Dia cek aplikasi jadi 2, jadi double dia. Kasihan banget teman-teman itu. Nah, ceritanya masih banyak sekali teman-teman. Jadi kalian yang punya cerita silakan isi di kolom komen. Dan teman-teman semua yang belum pernah kejadian sama sekali, seperti penelpon, kan suka ada yang namanya ini anak bapak lagi kena musibah tabrakan, anu. Sekarang butuh dirawat di rumah sakit, 5 menit harus sudah ada uangnya, tolong transfer ke nomor ini. Ya kayak gitulah, itu udah sering dari dulu tuh, beberapa tahun ke belakang itu udah kejadian. Bapak, anak bapak kena razia, bapak gini, kena musibah anu. Jadi tolong bijak, tolong cek kembali. Dan ini aku baru inget nih, ada ini tetanggaku, ceritanya luar biasa. Kalau menurutku ini baru sekali terjadi karena melibatkan 2 sekaligus. Dia, temanku ini, mau ngejual motor melalui marketplace. Di situ akhirnya harga motornya nego di inbox 7 dengan harga 16 juta. Nah, si penipu akhirnya dia bilang dari Kota Malang jam 4 sore akan datang ke Tasikmalaya. Hebatnya lagi, di jam 8 malam angkutan untuk bawa motor sudah tiba di rumahnya. Kaget dong temanku itu, tetanggaku itu. Loh, kok jam 4 sore dari Kota Malang, jam 8 malam sudah nyampe? Hebat. Usut punya usut, di situ dia cek bukti transaksi dia kirim, uang sudah masuk katanya dari aplikasi digital bank. Tapi dia cek gangguan dan itu berlaku nasional. Pada waktu itu lagi-lagi sedang gangguan aplikasinya dan waktu tersebut yang dimanfaatkan oleh penipunya. Pak, saya nggak bisa cek, nggak bisa lihat apa bener ini udah masuk atau enggak. Penipunya kan dia langsung meyakinkan, itu kan sudah ada jelas buktinya, bla bla bla, seperti itulah penipu bilang untuk meyakinkan. Nah, anehnya kata temanku, kan ini berlaku gangguan nasional, tapi kok dia bisa ngirim? Aneh kan? Dari situ udah mulai curiga. Nah, akhirnya dia yang tadinya motor udah masuk ke mobil bak, mau dibawa berangkat ceritanya ke Kota Malang tersebut. Untungnya lagi banyak pemuda yang nongkrong di situ. Pemuda, tolong dong jagain dulu mobilnya, jangan sampai maju dulu katanya. Saya masih belum yakin nih, dicek di aplikasi tetap nggak bisa karena lagi error. Harus ngecek kemana lagi, kita tunggu sampai bener ada uang yang masuk. Nyatanya sampai ditunggu 1 jam belum masuk pula. Oh no. Akhirnya ditanya yang mobil bak tersebut, supirnya, kamu dari mana? Dari Kota Malang kah atau dari mana? Kata supir bak tersebut, dia bilang, abdi mah ti Tasik oge. Wow, artinya penipu menipu supir, penipu menipu yang jual motor. Lengkap semua. Usut punya usut, akhirnya si supir takut. Saya cuma dikasih ceritanya yang nyapuannya 2.500.000, itu bersih bagi supir. Kemudian biaya transport, biaya dia nginep, makan,
nanti di Malang, penipu yang jaminan. Tapi apa kalian tahu dia akan benar-benar sampai di kota Malang tersebut, atau amit-amit dia kena di jalan yang sepi, kena begal. Dan akhirnya si supir tersebut diberhentiin di situ. Dia cerita lagi, kembali lagi, tolong kita sama-sama sadar bahwa kita berdua telah ditipu. Dan akhirnya si supir minta maaf, dia takut dengan urusan dengan dikira dia takut dikira bahwa dia sama-sama komplotan. Padahal dia juga sama, saya juga ketipu. Halaman saya rumahnya di daerah daerah ini. Sama-sama Tasik ternyata daerah. Nah, begitulah banyak sekali modus kejahatan di dunia digital akhir-akhir ini terutama. Teman-teman Sigit, jangan sampai lengah. Di dunia digital banyak informasi yang banyak sekali belum tentu kebenaran, hoax. Kemarin pula aku cek nih di IG, di Instagram Sigit Permana di situ. Ada yang masuk. Dia bersponsor. Di situ akunnya BRI layanan BI Fast. Aneh kan? Padahal setauku BRI itu kan akunnya Bank BRI dan ada centang hijau. Itu akun resmi. Nah, di pengumumannya dia bahwa layanan BI Fast yang semula 2.500 bisa gratis katanya jadi gratis. Gimana caranya? Minta update Brimo. Di situ disediakan, silakan daftar sekarang juga, di bawahnya ada. Kalau kalian masuk ke situ, kalian kena jebakan teman-teman. Seperti yang tadi, melalui pesan link dari WA tersebut. Nanti direkam akun kalian, hilang uangnya, saldonya hilang. Amit-amit. Hati-hati, pokoknya selalu waspada. Cek dulu kebenarannya, bener nggak ini dari BRI, bener nggak nih dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, yang kemarin di Instagram itu udah aku laporin nih, BRI layanan BI Fast. Tauku itu baru, dan dicek followersnya ya baru 3 orang, 6 orang, 3 orang, 6 orang segitu. Aneh ya, dia bisa-bisa aja dia pakai sponsornya siapa kek, kan kita beli sponsor tuh ngiklan dia, dengan dia ngiklan bayar 100.000 tapi dapat hasil nipu lebih gede. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, selalu waspada. Meskipun kita semua bisa berbijak, bisa berwaspada. Ya, yang tadi anak kita nggak pernah tahu dia ini link apa, ini untuk apa, kalau tidak diawasi. Jangan sampai kejadian teman-teman. Pokoknya selalu waspada, pokoknya selalu diawasi kalau anak kita main handphone. Dan kalau bisa handphonenya khusus, tidak ada informasi mengenai rekening, mengenai KTP, mengenai apapun di HP itu. Sekalipun anak kita pencet itu link atau masuk ke manapun arahnya, ketika disadap HP-nya, handphonenya disadap, datanya kosong. Tidak ada informasi yang sifatnya privasi. Kalau kata Bang Nafi bilang nih dulu, waspadalah. Nah, oke teman-teman, segitu informasi di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka kembali kewaspadaannya, bisa menambah kembali informasi pengetahuan tentang dunia digital akhir-akhir ini, kejahatannya seperti apa. Harus hati-hati dan selalu waspada karena mereka ada di mana-mana dan kita nggak tahu wajahnya mana, orangnya yang mana, cuma suaranya aja.
cuma tulisannya aja. Masih mending ada rampok, oh ini orangnya digebukin. Nah, kalau digital dia nggak tahu yang mana sih orangnya, wajahnya aja yang mana sih kita nggak tahu. Jadi tetap waspada. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, yang udah setia di channelnya Sigit Permana. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Yang mau komen silakan, kita sharing bareng di sini. Dari cerita-cerita apa aja yang kalian pernah alamin, silakan share di kolom komentarnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa sarapan, karena sarapan adalah fondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit pamit dan ciao.